Horas, selamat malam. Saya Koryana Saragi Sumbayak akan memperlihatkan kepada ibu-ibu bagaimana cara memakaikan bulang sulape. Jadi ini adalah bulang sulape Simalungun. Saya sebenarnya bukan ahlinya. Saya juga belajar dari Inang Anita Martahuta Galung atau Oni. Mungkin nasiam Inang itandai nasiamdo eda Oni on. Jadi natuari hasomanku kawanku gaweku Inang Ide Hormaliani meminta saya untuk memperagakan dan membuat videonya bagaimana cara pemakaian bulang sulape ini. Karena gawe ini mungkin melihat saya sering di medsos memakai bulang ini. Memang ibu-ibu dengan bulang ini kita bisa menunjukkan ciri khas kita sebagai Inang Simalungun. Dan menurut saya cantik ya kalau kita memakai bulang sulape. Saya sebenarnya bukan ahli bulang sulape ini mau dipakai kemana dan dalam acara apa. Tapi yang saya dengar bahwa bulang sulape ini adalah bulang sehari-hari. Bulang ni Inang sapari untuk marhorja, hujuma. Nah ini pada umum ini sapari Inang marhorja hujuma. Jadi saya rasa tidak ada salahnya kita ini memakai bulang sulape ini dalam keseharian kita. Jadi karena dulu saya memang suka, saya belajar. Untuk itu saya akan tunjukkan kepada ibu-ibu bagaimana cara memakaikannya. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan bahwa yang ada nanti di depan sini kita itu adalah yang coraknya seperti ini ya. Nah, saya juga nggak tahu apa bedanya seperti ini. Ini dengan yang ujung ini, ini tandanya. Jadi menurut ahlinya ini berbeda. Pinarnya ini dengan yang ini. Jadi kita jangan salah. Ini saya nggak berani menyatakan apa-apa karena saya bukan ahli. Ini berbeda. Pinar yang kotak-kotak ini katanya harus disembunyikan. Yang terlihat adalah pinar yang begini, yang bentuk ketupat ya. Saya nggak ngerti apa namanya. Nah, untuk ibu-ibu kalau penasaran ingin tahu kenapa itu begitu, ya mari nanti kita sama-sama cari tahu sama ahlinya ya. Ya. Jadi pertama-tama yang kita siapkan adalah kita angkat ikat rambut kita. Kalau ibu-ibu yang rambutnya panjang, ekor kuda namanya. Berhubung rambut saya pendek ya saya gulut-gulutkan aja lah ya. Ya, jadi saya buatkan cepolan di sini. Kalau yang rambut panjang enak, jadinya di atasnya tinggi. Ini mirip-mirip orang Simbalokta berkerudung ya. Di sininya dibesarkan, ini diikat tinggi. Nah, karena saya rambutnya pendek dan sedikit, saya bantu dengan karet yang agak-agak bikin jendol gitu. Nah, pertama-tama kita lipat ini, kita kasih lipatan di sini biar cantik nanti di depannya. Dilipat. Kalau zaman dulu begitu ini dilipat. Nah, kalau saya akalin. Setelah dilipat begini, saya jelujur biar nggak kemana-mana, biar nggak meret-meret dia. Nah, coba. Ini kan saya jelujur ini ibu-ibu. Saya jelujur. Nah, jadi saya nggak kepayahan nanti mempertahankan lipatan itu. Nah, pertama-tama ini kita perhatikan. Yang ada rambu-rambunya ini nanti ini persis di kening kita. Di kening, kira-kira di atas alis. Kita coba ya ibu-ibu, diperhatikan caranya. Yang ini, yang ada bulu-bulunya ini, rambu-rambu kecilnya, kita letakkan di atas alis kita. Nah, kemudian ini kita dorong ke belakang sehingga di sininya melebar membungkus kepala kita. Kemudian ini kita bawakan ke arah kanan. Akhirnya ini garisnya diagonal begini apa miring. Nah, ini kita balutkan ke
arah kanan, menutup di sini. Nah, ini longgar-longgar aja dulu, longgar-longgar, kemudian kita kelilingkan, nah sehingga membentuk di sini dia seperti disilang begini. Usahakan menutupi telinga kita, di sini ditutupin telinganya. Kemudian kiatnya biar kencang, yang ini dipegang, ini tarik begini, udah kencang itu. Kemudian sisanya kita bawa ke sini sambil kita rapi-rapikan di atasnya, dirapikan sehingga membungkus semua rambut kita tadi. Kita pegang sini, ini ditarik, kemudian ini ditarik biar cantik nanti di sisi sini kita. Sebenarnya kalau zaman dulu itu tidak diperhatikan. Nah, kalau saya punya kiat biar di sisi atas telinga kita ini terlihat pinar yang tadi, sayang disembunyikan gitu. Baru ini kita lipat, ini pun kita lipat mirip sama yang sisi yang di sini tadi, tetapi tidak usah selebar-lebar itu. Nah, ini kita tarik ke sini. Kemudian ini kita pegang, ini kiatnya di sini, kuncinya di sini, ini ditarik begini biar dia kencang. Kemudian ini kita lingkarkan di sini, kita lingkarkan, sudah kencang, kita bisa merasakan kos-kos do atap lang, naik tarik hita ai. Baru kalau udah cukup kencang, paten dia, kemudian ini kita balikkan ke atas, sak. Nah, ini kita balikkan ke atas. Nah, biar tidak menutup mata kita, yang tadi kita angkat lagi ke atas, tarik lagi, tarik lagi. Nah, untuk dia simetris, kita tarik begini. Di kaca kita perhatikan, ini udah pas belum pertengahan di ini kita, biar cantik dia. Ditarik ke atas. Nah, kemudian ini dibiarkan di sini. Nah, untuk di sini biar rapi, kita tutupi dengan rambutnya ini kita tarik, Nah, ini kita tarik ke dalam, biar rapi dia. Nah, ini ditarik ke sini. Di sini kita rapikan. Nah, ditutupin. Bila perlu, kalau saya sering kalau memang panjang acaranya atau melompat-lompat suka menyanyi-nyanyi, ini saya kasih di sini peniti biar dia diam. Kasih peniti biar dia diam. Nah, ya itu tergantung kreativitas ibu-ibu. Bagaimana di sini biar rapi. Nah, kita ini. Kalau saya kasih peniti. Nah, kemudian kita tutupin begini. Nah, sudah cantik kan ibu-ibu? Nah, jadi kita sudah membingkai wajah kita. Nah, memang ini perlu dilestarikan budayanya opung kita zaman dulu. Kalau zaman dulu ini dipakai ke ladang, kalau kita ya ke pasar, marpea, atau ke pertonggoan, apalagi di daerah yang dingin, bisa membantu kepala kita biar nggak kena angin. Nah, begini ibu-ibu. Kalau saya rasa sih tambah cantik ya, tambah cantik wajah kita di bingkai begini. Jadi maaf, mirip sama Cleopatra dari Mesir. Oke. Nah, inilah hasilnya ibu-ibu. Coba diperhatikan ya. Nah, ini di sini terlihat pinar. Nah, ini belakangnya, tampak belakang. Ini di samping. Nah, ini wajahnya. Jadi, ibu-ibu selamat mencoba. Horas.